Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Setiawan dengan NIM 250526600421. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar lingkungan dan perilaku mengenai observasi perilaku di sebuah tempat. Kebetulan di kelompok saya mendapatkan tempat taman dan kelompok kami mengambil lokasi Taman Merbabu dengan metode penelitian Person Center Map. Sebelumnya saya akan menjelaskan profil setting penelitian kami. Yang pertama, lokasinya terdapat di Jalan Merbabu, Ororodowo, Klojen, Kota Malang. Luas areanya kurang lebih 3.924 meter persegi. Tahun diresmikan 14 Juni 2014 dengan jam operasional 24 jam dikarenakan merupakan taman dan fasilitasnya kurang lebih terdapat toilet, area parkir, tempat sampah, dan wahana. Taman ini diresmikan oleh Muhammad Anton yang merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Malang dengan PT Beiersdorf Indonesia mulai program CSR. Taman ini berfungsi sebagai taman ruang terbuka hijau dan sebagai area resapan air sebagai pengendalian banjir di lingkungan tersebut. Selain itu dapat dinikmati oleh keluarga dan penyandang disabilitas atau dinikmati dengan publik secara gratis oleh semua kalangan. Di sini merupakan dana existing Taman Merbabu. Di ujung taman terdapat toilet dan satu area masuk, dan kita bergeser ke kanan terdapat lapangan futsal yang biasa digunakan oleh pengunjung untuk bermain bola ataupun hal yang lainnya atau hal olahraga lainnya. Bergeser ke kanan lagi terdapat tiga fasilitas, yaitu dua fasilitas, yaitu area fitness outdoor serta playground di bagian tengahnya. Di sebelah area fitness terdapat area untuk duduk dan bersantai. Untuk sisanya terdapat area duduk sebanyak 5 titik dan juga 4 titik untuk area keluar dan masuk. Di sini merupakan foto-foto yang kami dapatkan untuk fasilitas Taman Merbabu. Yang pertama adalah lapangan bola, fitness outdoor, playground, dan area untuk duduk. Pembagian ruangnya terdapat yang pertama fasilitas olahraga, memiliki fasilitas yang bervariasi mulai dari lapangan dan juga fitness outdoor. Playground yang dapat digunakan oleh pengunjung dengan variasi alat bermain. Dan yang selanjutnya ada area duduk digunakan untuk bersantai dan tersebar di beberapa titik taman. Dan di ujung taman terdapat toilet dan gudang yang menjadi satu di pojok utara Taman Merbabu. Selanjutnya ada fungsi ruangnya. Fasilitas olahraga pastinya digunakan untuk menunjang aktivitas olahraga, dan playground digunakan untuk menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat. Dan juga terdapat area duduk digunakan untuk tempat menunggu bagi orang tua yang menunggu anaknya bermain, dan juga dapat digunakan untuk tempat bersantai sejenak para pengunjung. Toilet memiliki beberapa fungsi yang menunjang pengunjung atau petugas untuk melakukan sarana sanitasi seperti membuang feses, urin, bisa juga digunakan untuk mandi. Dan terakhir ada gudang sebagai penyimpan alat kebersihan dan keperluan taman, dikelola oleh petugas Taman Merbabu. Target penggunanya dan diklasifikasikan berdasarkan usianya terdapat 3 kategori. Yang pertama anak-anak
dengan rentang usia 3 sampai 12 tahun. Yang kedua ada remaja usia 13 sampai 18 tahun, dan yang terakhir ada dewasa pada rentang usia 19 sampai 60 tahun. Selanjutnya ada target penggunanya, namun ini berdasarkan statusnya, yaitu yang pertama ada keluarga kecil yang terdiri dari orang tua, bapak, ibu, dan juga anak-anaknya, dan yang kedua ada sepasang kekasih. Yang selanjutnya ada kecenderungan sebuah kawasan berdasarkan banyaknya pengguna. Yang pertama ada area duduk, dan yang kedua ada area playground. Berdasarkan metode yang kami gunakan, yaitu person center, perilaku ini menunjukkan pengunjung cenderung memilih area yang dinilai nyaman dan sesuai kebutuhannya. Area playground dominan digunakan oleh anak-anak dan keluarga, sedangkan area duduk digunakan oleh remaja dan dewasa untuk bersantai maupun berinteraksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang secara terklaster sesuai fungsi area dan karakteristik penggunanya. Untuk hasil observasi perilaku akan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ramsil Akbar, saya dari Prodi S1 Arsitektur dengan NIM 250 524 621 198. Baik, saya akan jelaskan yang weekend pagi ya. Nah, weekend pagi itu ada anak laki-laki segerombolan lewat melalui pintu paling ujung utara langsung menuju area fasilitas olahraga. Lalu ada keluarga kecil dari jam 8 sampai jam 9.13. Itu lewat dari pintu utara barat menuju playground dan menghabiskan waktu agak lama. Ada pasangan suami istri dari 9.13 sampai 9.40. Itu lewat melalui pintu paling selatan menuju tempat duduk untuk sekedar sarapan. Lalu ada remaja laki-laki itu 9.40 sampai 10.12. Itu lewat melalui pintu nomor 2 dari arah barat langsung menuju area fasilitas olahraga untuk melakukan latihan calisthenics. Ada sepasang kekasih, yaitu lewat melalui pintu paling ujung selatan untuk duduk dan menghabiskan waktu lebih lama untuk mengobrol lalu ke arah ayunan. Lalu ada F, yaitu keluarga kecil dari jam setengah 11 sampai jam 11:02. Itu lewat melalui pintu nomor 2 di barat lalu ke playground untuk menemani anaknya bermain wahana permainan taman. Jadi kesimpulannya, untuk aktivitas weekday pagi itu cenderung dihabiskan pada aktivitas yang aktif, yaitu mereka berolahraga, mereka bermain playground, dan untuk para pengunjung juga kebanyakan melakukan aktivitas di sana sekedar mengisi waktu weekend pagi hari ya. Lalu ada weekend siang tanggal 18 April itu ada kelompok remaja dari jam 11.02 sampai 11.45. Itu sisa pengunjung di lapangan bola keluar lewat pintu utara, lapangan jadi kosong. Lalu ibu dan anak itu masuk pintu barat nomor 2 ke area duduk, lanjut ke playground, kembali ke area duduk, lalu keluar lewat pintu barat. Lalu ada rombongan keluarga, itu masuk pintu selatan ke area duduk, lalu ke playground, balik ke area duduk dan keluar lewat pintu selatan. Lalu ada pengunjung di area duduk makin banyak yang keluar lewat pintu barat dan selatan. Ada seorang pria dari jam 1.40 sampai jam 2.15 itu masuk pintu utara ke area duduk lalu keluar lewat pintu barat 2. Nah, untuk aktivitas siang itu cenderung lebih sedikit daripada aktivitas pagi. Dan kebanyakan pengunjung mencari spot yang teduh untuk sekedar duduk. Dan juga ada rombongan keluarga itu menemani anaknya untuk bermain playground. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan terkait suasana weekend sore pada Taman Merbabu. Pada weekend sore kita bisa tahu ya bahwa pengunjung itu terdiri dari berapa banyak jenis usia ya. Pertama ada anak kecil, yaitu dari jam 3 sore sampai jam 3.45 dari area duduk berjalan ke area playground, balik ke area duduk lalu menuju area keluar. Lalu ada pasangan kekasih dari jam 3.45 sampai jam 4.30. Itu bersantai di area duduk, sempat pindah ke playground, lalu balik ke area duduk lagi, lalu berjalan keluar taman. Nah, lalu ada remaja laki-laki dari 4:30 sampai jam 17.15. Itu berlanjut dari lapangan sepak bola dan langsung keluar dari area Taman Merbabu. Lalu ada anak kecil, yaitu jam 17.15 sampai jam 18 dari area duduk pergi ke playground, balik lagi ke area duduk,
kemudian beranjak keluar taman. Jadi seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa pengunjung beranjak dari lapangan sepak bola. Jadi pengunjung tuh waktu sore itu dominan cenderung melakukan aktivitas olahraga ya, apalagi anak kecil itu banyak sekali. Lalu yang kedua, pengunjung juga bersantai di area-area duduk dan di playground, karena di playground ada ayunan, jadi mereka bisa bersantai di sana. Lalu Oke, kali ini saya akan jelaskan terkait weekend malam. Jadi suasana weekend malam, yaitu pesan kasih dari jam 6 sampai jam 6.45 dari area masuk ke taman, menuju ke area playground dan menetap di sana cukup lama. Lalu dari jam 18.45 sampai 19.30 itu ada remaja perempuan. Nah, dia masuk dari Taman Merbabu di bagian barat, pintu nomor 2. Dari area masuk langsung playground, lalu lanjut ke fasilitas olahraga utara, dan lalu beranjak ke fasilitas olahraga selatan. Ada bapak-bapak. Nah, bapak-bapak cukup random dari jam 7.30 ya. Dari jam 7.30 dia datang dari arah utara, hanya berjalan lurus ke arah selatan, lalu langsung keluar taman dan menyeberang jalan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa aktivitas malam itu sangat random dan sangat sedikit daripada waktu pagi, siang, sore. Dan aktivitas cukup random dari orang nyebrang doang di taman, terus orang olahraga. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakiki Alinsan dengan NIM 2505266000722. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada pagi hari taman cukup aktif digunakan untuk olahraga ringan, berjalan santai, dan aktivitas keluarga, terutama di area playground dan jogging track. Memasuki siang hari, jumlah pengunjung mulai menurun akibat cuaca yang lebih panas, sehingga pengunjung cenderung memilih area teduh dan area duduk untuk bersantai. Pada sore hari, aktivitas taman semakin sepi dan hanya ditemukan beberapa pengunjung di area tertentu. Sedangkan pada malam hari, berdasarkan observasi tanggal 15 dan 22 April 2026, tidak ditemukan pengunjung di area taman saat observasi berlangsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikizal Al-Haq, NIM saya 25052662023. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan juga redesign dari kelompok kami. Untuk kesimpulan, kami mendapati bahwa baik weekend maupun weekdays, kategori pengunjung itu tetap sama, yaitu anak-anak, kemudian orang tua, dan juga remaja. Kegiatan yang anak-anak lakukan pada taman, baik weekend maupun weekdays, adalah bermain di playground. Mayoritas anak-anak berada pada playground dan juga area fitness. Mereka menghabiskan waktu di sana kurang lebih setengah sampai 1 jam. Adapun orang tua, mereka terbagi 2 golongan. Ada yang berada pada playground mengawasi anak-anak mereka dari dekat, dan juga ada yang duduk pada area tempat duduk tapi yang dekat dengan area playground, dan mereka menghabiskan waktu cenderung sama dengan anak-anak karena mereka mengawasi anak-anak mereka, yaitu setengah sampai 1 jam. Adapun untuk kategori remaja, mereka tersebar, minoritas berada pada area taman dan area playground dan area tempat duduk dekat playground. Namun mayoritas mereka berada pada area tempat duduk yang cukup jauh dari playground dan rindang. Kegiatan mereka di sana adalah berhubungan dan berinteraksi sosial, yang memakan waktu kurang lebih setengah jam dan sampai 1 jam juga. Selain itu, dengan metode yang kami gunakan, kami juga mendapati beberapa pintu masuk yang kami nilai tidak optimal dan tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk redesign kami mengambil langkah untuk menutup beberapa pintu yang kami nilai tidak optimal. Dan selama analisis, kami tidak mendapati adanya perilaku-perilaku yang anomali atau menyalahi dari desain-desain tersebut. Yang kami temui hanyalah beberapa fasilitas yang kurang terawat. Lalu untuk bagian redesign, karena mayoritas pengunjung dari Taman Merbabu adalah anak-anak, maka kami mengambil keputusan bahwa area playground harus diperbesar. Kami mengambil bagian bawah playground yang tadinya berfungsi sebagai area duduk untuk kami gunakan sebagai perluasan dari area playground, sehingga area playground dapat menjadi lebih luas dan menambah beberapa fasilitas playground lainnya. Adapun dengan dihilangkannya area duduk yang ada pada bawah playground, kami membuat area duduk yang lebih besar pada sebelah dari playground.
yaitu dengan menyatukan dua area yang awalnya terpisah oleh jalur menjadi satu dan menempatkan tempat duduk atau area duduk yang besar pada tempat tersebut. Ini juga termasuk dari beberapa redesign yang kami lakukan, yaitu penutupan beberapa jalur yang kami nilai tidak optimal, dan kami hanya membuka 2 jalur yang kami nilai cukup optimal. Selain itu, kami juga melakukan redesign pada desain kursi yang kami dapati bahwa desain kursi tersebut tidaklah umum dan dinilai tidak optimal juga. Oleh karena itu, kami melakukan desain dan mengubah desain kursi menjadi dua macam desain, yaitu jenis pertama kami tempatkan di sebelah dari area playground berbentuk tempat duduk dengan meja yang saling berhadapan. Hal ini merupakan respon terhadap perilaku di mana mayoritas pengunjung adalah keluarga kecil terdiri dari orang tua dan anak, sehingga kami menilai bahwa perlu adanya interaksi sosial yang kuat, sehingga kami mengambil desain berhadapan muka sebagai respon terhadap perilaku tersebut untuk mendorong interaksi sosial yang lebih nyaman. Lalu untuk jenis satunya lagi kami tempatkan di sisi taman karena ini tidak membutuhkan interaksi sosial yang cukup intens. Lalu untuk redesign yang terakhir adalah pola dari paving block pada taman. Kami mendapati bahwa pola pada paving block di taman itu cukup renggang dan dinilai tidak aman untuk dilewati karena berlubang, dan itu sangat tidak aman bagi pengunjung pada taman, sehingga kami melakukan redesign dengan membuat desain pola yang lebih rapat dan aman untuk dilewati.